Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyampaikan sebuah cerita rahasia di balik 5 jari. Rahasia di balik 5 jari. Yang pertama, jempol atau ibu jari. Saat kita memberikan tanda jempol atau saat kita diberikan orang tanda jempol, ini artinya bagus, mantap, baik. Ini melambangkan Allah. Allah yang sangat baik, Allah yang terlalu dan sangat-sangat baik bagi kita. Allah memiliki kasih dan rencana yang indah bagi hidup kita. Kasih Allah kita bisa lihat dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Allah mengasihi saudara dan punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Tapi ini ada jari telunjuk. Ini menyembolkan dosa, nunjuk-nunjuk. Saudara, Tuhan Allah mengasihi saudara, tapi ada dosa. Manusia menuruti hatinya dengan memberontak kepada Allah, memilih jalannya sendiri, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3:23, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Kita tidak dapat mengalami kasih Allah karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia berusaha membayar utang dosanya dengan beramal, beribadah, rajin berbuat baik. Tapi semua itu gagal. Karena apa? Karena kita selalu tertuduh kita orang berdosa. Tapi coba kita lihat jari kita, ada jari yang sangat tinggi ini, jari yang sangat panjang ini, yang paling panjang dari semuanya. Jari tengah, ini menunjukkan Yesus, Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia, hadir bagi kita untuk menjembatani utang dosa kita. Saat kita tidak pernah sanggup menyelesaikan utang dosa kita, Allah bilang bahwa kita dibenarkan ketika kita masih berdosa. Dalam kitab Roma 5:8 dituliskan bahwa Kristus mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Kebaikan kita tidak pernah menyelesaikan utang dosa kita. Karena itu, Kristus satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan Tuhan Allah. Melalui Dia, saudara dapat mengalami kasih dan pengampunan Allah. Lalu jari manis, jari yang disebut jari manis karena sering jadi tempat perhiasan, cincin. Orang menikah ada tukar cincin, ada tanda ikatan di sana, ada hubungan yang manis, persekutuan yang indah di sana, ikatan. Saudara tidak cukup hanya tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi saudara dan ada Yesus sebagai juru selamat, Allah yang menjadi manusia. Saudara harus punya ikatan dengan Allah. Ada hubungan, ada persekutuan yang indah dengan Allah. Caranya bagaimana? Buka hati, terima Yesus masuk dalam hatimu. Saudara, Alkitab mencatat Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara-saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang mendengar suaraku, aku akan masuk mendapatkan. Yesus mengetuk pintu hatimu. Dia ingin masuk. Dia punya hubungan dan persekutuan yang manis dengan engkau. Mari buka hati. Bagi saudara, Bapak Ibu yang rindu membuka pintu hatinya, Yesus masuk hatimu. Mari ikuti dengan iman. Ambil sikap berdoa. Ikuti kata-kata doa saya, berdoalah dengan iman. Mari katakan, Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka pintu hati, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosaku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara, jari manis. Terakhir, jari kelingking. Kecil, paling kecil. Ini menunjukkan secara fisik kita perlu bertumbuh. Makan, minuman, makanan bergizi yang sehat supaya pertumbuhannya juga sehat. Orang yang menerima Kristus juga harus bertumbuh secara rohani. Caranya bagaimana? Tumbuh.
Tiap-tiap hari hendaklah saudara datang kepada Tuhan dalam doa. Usahakanlah membaca firman Tuhan setiap hari. Mintalah kepada Allah supaya saudara mampu melakukan dan mentaati apa yang saudara baca. B. Biasakanlah bersaksi tentang kasih Kristus kepada orang lain. Usahakanlah untuk hidupmu senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaklah tiap-tiap hari saudara dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya sederhana. Baca Alkitab, doa tiap hari supaya saudara bertumbuh. Karena itu bersyukurlah hari ini Yesus sudah ada dalam hidup saudara. Amin.